Salam sehat Sobat ASN. Pada materi stunting kali ini, kita memasuki seri kedua, yaitu bagaimana penanganan stunting. Tujuan pembelajaran dari materi ini, setelah mengikuti materi pembelajaran, peserta pembelajaran diharapkan mampu meningkatkan pengetahuannya mengenai stunting. Indikator hasil belajar dinilai dari 1. Mengetahui pilar penanganan stunting, 2. Mengetahui intervensi gizi sensitif untuk penanganan stunting, 3. Mengetahui intervensi gizi spesifik untuk penanganan stunting, 4. Mengetahui pencegahan stunting dengan gizi seimbang. Kita akan mereview dasar hukum tentang stunting dan penanganannya. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan bagi bangsa Indonesia. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang penanggulangan masalah gizi bagi anak akibat penyakit. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020 sampai 2024. 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 0107-Menkes-1928-2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Dasar Tata Laksana Stunting. 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 0107-Menkes-1928-2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stunting. 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Provinsi Jawa Tengah. Dalam upaya penanganan stunting, pemerintah menetapkan 5 pilar penanganan stunting. Pilar pertama, komitmen dan visi pimpinan tertinggi negara. Pilar kedua, kampanye nasional berfokus pada pemahaman perubahan perilaku, komitmen politik, dan akuntabilitas. Pilar ketiga, konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program nasional, daerah, dan masyarakat. Pilar keempat, mendorong kebijakan nutrisional food security. Pilar kelima, pemantauan dan evaluasi. Pilar-pilar tersebut bertujuan untuk tumbuh kembang anak yang maksimal dengan kemampuan emosional, sosial, dan fisik, siap untuk belajar, berinovasi, dan berkompetisi sehingga dapat meningkatkan daya saing dan mengurangi kesenjangan atau inequality. Untuk penurunan stunting di kabupaten kota, pemerintah perlu melakukan 8 aksi integrasi intervensi penurunan stunting. Aksi pertama adalah analisis situasi, aksi kedua penyusunan rencana kegiatan, aksi ketiga melakukan rembuk stunting mulai dari tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan. Aksi keempat adanya peraturan bupati atau wali kota tentang peran desa atau kelurahan. Aksi kelima, pembinaan kader pembangunan manusia atau KPM. Aksi keenam adalah sistem manajemen data. Aksi ketujuh, melakukan pengukuran dan melakukan publikasi stunting. Penanggung jawab di aksi ketujuh ini adalah Dinas Kesehatan. Aksi kedelapan, melakukan review kinerja tahunan. Aksi integrasi adalah instrumen dalam bentuk kegiatan yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi dalam penurunan stunting. Kerangka penanganan stunting berupa 2 macam intervensi gizi. Yang pertama adalah intervensi gizi spesifik, yaitu intervensi yang ditujukan kepada anak dalam masa 1000 hari pertama kehidupan.
Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. Untuk intervensi gizi spesifik bersifat jangka pendek, hasilnya dapat dicatat dalam waktu yang relatif pendek. Bila cakupan intervensi penanganan stunting sebesar 90%, maka intervensi gizi spesifik ini berkontribusi sebesar 20-30% dalam penurunan stunting. Yang kedua adalah intervensi gizi sensitif. Intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan. Sasarannya adalah masyarakat umum, tidak dikhususkan untuk 1000 hari pertama kehidupan. Intervensi gizi sensitif ini berkontribusi 70-80% dalam penurunan stunting. Ada 4 poin utama dalam intervensi gizi sensitif untuk percepatan penurunan stunting, yaitu 1. Penyediaan air minum dan sanitasi berupa akses air minum dan akses sanitasi yang layak. 2. Akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan dengan adanya Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, pelayanan keluarga berencana, bantuan uang tunai untuk keluarga kurang mampu atau PKH. 3. Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktek pengasuhan dan gizi untuk ibu dan anak yang berupa penyebaran informasi, konseling perubahan perilaku, dan pengasuhan orang tua. Akses pada pendidikan anak usia dini atau PAUD, konseling kesehatan reproduksi remaja. 4. Akses pangan bergizi berupa bantuan pangan non-tunai atau BPNT untuk keluarga kurang mampu, sertifikasi bahan pangan, kawasan rumah pangan lestari atau KRPL, dan regulasi mengenai label dan iklan pangan. Sedangkan intervensi gizi spesifik di bidang kesehatan dilakukan pada semua kelompok sasaran percepatan penurunan stunting, yaitu dimulai dari masa remaja hingga 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Intervensi gizi yang dilakukan pada anak usia remaja, yaitu pemberian tablet tambah darah, edukasi gizi seimbang, dan aktivitas fisik. Sedangkan untuk calon pengantin, dilakukan pemeriksaan kesehatan serta edukasi persiapan kehamilan dan pola asuh anak. Pada sasaran kelompok ibu hamil, intervensi yang dilakukan, pemeriksaan kehamilan secara teratur minimal 6 kali, suplementasi besi folat atau tablet tambah darah, suplementasi kalsium, suplementasi yodium, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil yang kurang energi kronis, pencegahan dan penanganan penyakit seperti malaria dan kecacingan, pencegahan obesitas, dan berhenti merokok. Pada sasaran bayi yang baru dilahirkan diberikan intervensi berupa penundaan cord clamping, melakukan inisiasi menyusu dini atau IMD, pemberian vitamin K, imunisasi, perawatan metode kanguru, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, serta suplementasi vitamin A pada ibu yang melahirkan. Untuk anak usia 0 bulan sampai dengan di bawah 2 tahun, dilakukan intervensi berupa pemberian ASI eksklusif sampai usia 6 bulan, dan melanjutkan pemberian ASI hingga usia 2 tahun. Pemberian makanan pendamping ASI setelah anak berusia 6 bulan, memberikan imunisasi, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, suplementasi vitamin A mulai usia 6 bulan, suplementasi zinc dan zat besi pada yang membutuhkan, dan suplementasi yodium. Pada sasaran kelompok usia 2 tahun ke atas, maka diberikan intervensi berupa pemberian gizi seimbang, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, suplementasi vitamin A, suplementasi yodium, dan suplementasi zat besi pada yang membutuhkan. Pada anak-anak tertentu yang mengalami masalah gizi atau masalah kesehatan, maka diberikan pemberian makanan tambahan atau PMT pada anak dengan gizi kurang, dilakukan manajemen atau tata laksana pada gizi kurang dan gizi buruk, terapi zinc untuk penderita diare, dan pencegahan pada penyakit malaria, kecacingan, dan obesitas.
Selain intervensi yang dilakukan pada kelompok sasaran tertentu, perlu juga dilakukan pemberdayaan terhadap orang terdekat seperti pada suami, orang tua, guru, dan remaja putra. Intervensi tersebut diantaranya konsultasi perencanaan kehamilan dengan melibatkan suami dan keluarga atau orang tua, pelayanan kontrasepsi bagi suami untuk penundaan kehamilan, bimbingan konseling kebidan bersama dengan suami untuk penentuan tempat dan penolong persalinan, pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja putra, dan pemberian konseling bagi calon pengantin. Apakah yang dimaksud pemantauan pertumbuhan dan perkembangan? Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan adalah salah satu upaya pencegahan stunting. Pemantauan pertumbuhan dengan cara melakukan penimbangan dan pengukuran panjang atau tinggi badan secara rutin yang dilakukan di posyandu atau di fasilitas pelayanan kesehatan, serta melakukan pemantauan perkembangan kemampuan anak disesuaikan dengan tahapan perkembangan usianya. Di antaranya adalah kemampuan motorik halus, motorik kasar, kognitif, kemampuan bahasa, sosial, dan emosional. Pemantauan perkembangan ini minimal dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Pada saat melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, jangan lupa untuk membawa buku KIA. Dengan ciri khas berwarna pink atau jambon, adalah buku yang diberikan sejak mulai ibu hamil dengan tujuan sebagai alat pencatatan pelayanan kesehatan ibu dan anak sejak ibu hamil melahirkan, selama masa nifas, hingga bayi yang dilahirkan berusia 5 tahun, termasuk di dalamnya adalah pelayanan imunisasi, gizi, tumbuh kembang anak, dan KB. Ini merupakan alat untuk mendeteksi secara dini adanya gangguan atau masalah kesehatan ibu dan anak. Buku ini juga merupakan alat komunikasi dan penyuluhan dengan informasi yang penting bagi ibu dan keluarga serta masyarakat mengenai pelayanan kesehatan ibu dan anak, termasuk rujukannya, dan paket standar pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan gizi, imunisasi, dan tumbuh kembang balita. Penggunaan buku KIA ini berdasarkan SK Menkes nomor 284 tahun 2004 tentang buku kesehatan ibu dan anak. Apabila salah satu penyebab masalah gizi termasuk masalah stunting adalah kurangnya asupan gizi, maka kita bisa melakukan pencegahan stunting melalui gizi seimbang. Gizi seimbang dapat dilihat pada piramida makanan atau tumpeng gizi. Pada bagian paling bawah, tumpeng gizi adalah sumber karbohidrat seperti nasi, roti, kentang, bakmi, jagung, tepung-tepungan, ketela, singkong, dan lain-lain. Yang kita konsumsi sebanyak 3 sampai 8 porsi sehari, sesuai dengan kebutuhan masing-masing usia atau aktivitas seseorang. Di atas sumber karbohidrat adalah sumber vitamin dan mineral yang berasal dari sayuran dan buah-buahan, di mana sayuran dikonsumsi sebanyak 3 sampai 5 porsi sehari, sedangkan buah-buahan dikonsumsi 2 sampai 3 porsi sehari. Di atas sumber vitamin dan mineral terdapat sumber protein, baik dari hewani maupun nabati, yang masing-masing dikonsumsi sebanyak 2 sampai 3 porsi sehari. Kita dapat memperoleh protein hewani dari sumber bahan makanan berupa telur, ayam, daging, ikan, susu, seafood. Dan kita bisa memperoleh sumber protein nabati dari bahan makanan seperti tahu, tempe, kacang hijau, kacang kedelai, dan lain-lain. Di bagian puncak piramida makanan atau tumpeng gizi, terdapat golongan gula, garam, lemak. Gula maksimal dikonsumsi 4 sendok makan per hari, garam dikonsumsi 1 sendok teh per hari, dan lemak atau minyak maksimal 5 sendok makan per hari. Selain pemenuhan dari makanan dengan gizi seimbang, kita juga perlu memenuhi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi cairan minimal 8 gelas atau 2 liter per hari, dan melakukan aktivitas fisik secara rutin dengan berolahraga minimal 30 sampai 60 menit per hari.
Bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan, memperbanyak asupan protein, terutama dari sumber protein hewani, sangat dianjurkan, di samping tetap membiasakan mengkonsumsi buah dan sayur. Cegah stunting dengan konsumsi protein yang cukup, bukan hanya pada masa 1000 HPK saja, namun juga pada semua kelompok usia masyarakat perlu mengkonsumsi protein sesuai dengan kebutuhannya. Protein adalah nutrisi yang berperan besar dalam menyusun hampir semua sel tubuh, termasuk penyusunan sel-sel tulang, otot, paru-paru, rambut, hingga kulit. Protein juga berfungsi memelihara atau memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Protein ini dikenal sebagai sumber zat pembangun. Protein sesuai sumbernya dibedakan menjadi dua, yaitu protein nabati yang berasal dari sumber bahan makanan nabati atau tumbuh-tumbuhan, dan protein hewani yang berasal dari sumber bahan makanan hewani. Kedua jenis protein ini boleh dan disarankan untuk dikonsumsi setiap hari, akan tetapi protein hewani lebih diutamakan. Protein hewani penting untuk mencegah stunting karena di dalam protein hewani mengandung asam amino esensial yang lebih lengkap dan berkualitas tinggi serta mudah untuk diserap oleh tubuh. Asam amino esensial sendiri adalah asam amino yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh kita sehingga sepenuhnya harus didapatkan dari makanan. Sejak anak usia 6 bulan, anak sudah mendapatkan makanan padat sebagai pendamping ASI. Dalam memberikan MPASI atau makanan pendamping ASI, tetap mengacu pada gizi seimbang, sehingga di dalamnya harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, sayur dan buah. Susu tidak diwajibkan untuk menjadi menu dalam pola makan anak. Susu hanyalah sebagai salah satu sumber protein hewani. Prinsip gizi seimbang ini sudah menggantikan slogan lama 4 sehat 5 sempurna. Ayo Sobat ASN, kita mulai hidup sehat. Hidup sehat dimulai dari diri sendiri dan kita tularkan kesehatan itu di lingkungan terdekat kita, terutama keluarga. Mari bersama kita cegah stunting. Cegah stunting itu penting.